Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Talim, yaitu Ibu Irawati serta seluruh keluarga besarnya dan seluruh pengurusannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Iya Ulumuddin serta seluruh pengurusannya, ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini dengan diiringi udara yang sangat panas ya Bu ya, kita sama-sama dapat meluangkan waktu kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Insya Allah nanti kita dipertemukan dalam surganya Allah bersama orang yang mulia pula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam rangka yaitu tolabul ilmi, mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan dada kita, diberinya kita kepahaman tentang agama, sehingga dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya demi sempurnanya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam marilah kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya dan harapan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kumpul di tempat ini di Mushola Al-Muhajirin ya Bu ya. Yang pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua dalam rangka talabul ilmi. Pada hari ini kita berbicara tentang masalah ilmu ya Bu ya. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang tadi saya bacakan, man sholaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ibu dari rumah kan datang untuk menuntut ilmu ya Bu ya. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan nanti langkah kita untuk masuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ibu, selagi kita masih sehat ya Bu ya, selagi kita masih diberikan waktu, kemudian selagi diri kita masih nyambung, yuk jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu Masya Allah ibu, yang pertama hikmahnya di dunia udah kita rasakan. Ibu kalau nggak ada giliran pengajian, tetangga sama tetangga nggak pernah salaman. Benar nggak Bu? Salamannya paling lebaran doang, ya Bu ya.
Dengan hikmahnya kita ada acara pengajian seperti ini, kita bisa senyum bersama, bisa salaman bersama, betul nggak Bu? Ya Allah Ibu, pantas kalau Nabi bilang kepada salah seorang sahabat, wahai sahabat, apabila kau mampir ke satu taman, fartamu, maka kamu mampirlah. Kalau kamu melihat taman, fartau, kamu mampirlah. Kemudian sahabat bertanya, taman apa ya Rasulullah? Yaitu majalisil ilmi, yaitu taman-taman surga. Ibu, jadi majlis talim ini adalah taman surga, Bu. Kalau kita pengen nanti masuk surga, yuk kita masukin dulu taman-tamannya yang ada di dunia. Karena ada orang bilang gini ya Bu ya, pokoknya saya kalau mati nanti pasti masuk surga, gitu ya Bu ya. Enak aja ya Bu ya. Di dunia aja tamannya belum dimasukin udah pengen masuk surga ya Bu ya. Tamannya dulu kita datengin, kita hadiri, baru nanti kita dipanggil baru masuk surga. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh hikmahnya Bu kalau kita datang ke majlis ilmu, majlis taklim. Yang kedua Ibu, kata Rasulullah, manintaqala liyata'allama ilma ghufiralahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang terburu-buru, Ibu ini tadi tergesa-gesa, ada bapaknya di rumah ditinggalin, kan pada libur Ibu ya, kerjaannya ditinggalin, semua kesibukan kita tinggalin. Ngapain? Oh ini giliran ngaji, setiap Sabtu saya ngaji untuk datang ke majlis talim ini. Apa kata Nabi Bu? Ghufiralahu qabla ayyahtua. Akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah dari pintunya. Enak gak Bu? Enak banget tuh orang ngaji, Masya Allah. Belum kita tadi udah pahala silaturahim, pahala salam-salaman. Kemudian Ibu kita udah masuk ke dalam ke pintu jalan menuju surga. Begitu kita baru keluar dari rumah kita, dosa-dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya dosa enggak kita ya? Punya ya Bu ya. Manusia itu enggak ada yang luput dari dosa ya Bu ya. Makanya kalau Allah pengen mengampuni selalu kita bebas dari dosa-dosa kita, yuk kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jalani apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, seneng gak Ibu kalau datang ke majlis talim? Seneng Bu, namanya juga taman. Di taman surga itu, di dalam surga itu orang gak ada yang cemberut. Benar gak Bu? Nggak ada yang marah-marah, semuanya senyum. Benar Ibu ya? Dan tadi saya lihat ini nggak ada yang cemberut, nggak ada yang marah-marah. Ya orang di taman, dia senang banget ya Bu ya. Tuh. Kemudian Ibu sekalian, orang di dalam surga itu, di taman surga itu, Masya Allah Ibu, kita isi tadi kita udah berzikir, udah membaca Al-Quran. Satu huruf kita membaca Al-Quran akan dicatat sama Allah 10 kebaikan. Tadi surah Ar-Rahman, surahnya ada berapa ya? Berapa ayat ya? Kemudian hurufnya ada berapa ya? Nggak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Ibu, kalau kita nggak giliran ngaji nih, nggak giliran talim, ada yang jam segini baca surah Ar-Rahman? Ya lah Bu, boro-boro Ibu, ustazahnya juga enggak. Ya Bu ya, inilah Bu hikmahnya. Hikmahnya aja di dunia udah kita rasakan. Kalau Ibu oke dah, Ibu orang yang banyak duit, duitnya banyak, jadi orang kaya. Kata Ibu, saya emang nggak mau datang ke taklim. Paling juga datang ke taklim yang diomongin sama rumah ustazah pasti neraka surga, sholat, neraka surga, sholat pasti Bu. Benar nggak Bu? Saya mau daftar ke sana aja deh, ke Aliyah atau ke SMA, kira-kira diterima apa enggak Bu? Yang jalan, orang udah faktor Bu ya Bu ya. Walaupun kita banyak uang. Nah oleh karena itu Ibu sekalian, jadi wajahnya kita, tempatnya kita untuk mencari ilmu bukan lagi di sekolahan. Tempat kita mencari ilmu adalah di majelis taklim. Paham Bu? Mudah-mudahan ya Bu ya, kita ini orang-orang yang cinta merajuk masjid taklim. Kita ini adalah salah satu pilihan Allah.
Benar Bu, kalau nggak dipilih sama Allah kita nggak bisa datang ke sini. Kalau orang pada datang sini semua orang perumahan nih penuh pengajian, dengar nggak Bu? Karena yang dipilih sama Allah dikit, ya udah segini datangnya. Alhamdulillah. Semuanya ini kita jangan menyombongkan diri. Semuanya ini berkat pertolongan Allah. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa tadi mengurus rumah tangga dari pagi sampai hari ini, itu semuanya pertolongan Allah. Makanya kita pantas setiap hari Senin kalau kita baca sampai hari ini Bu, kalimat yang akan menjadi kunci gudang surga yaitu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita nggak bisa ngerjakan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak bisa puasa apa-apa kecuali dengan perlindungan Allah. Semuanya Allah di atas segala-galanya ya Bu ya. Insyaallah inilah Ibu perutamaan orang menuntut ilmu itu di dunia. Kenapa sih kita umat Islam Ibu disuruh mencari ilmu? Kita umat Islam ini harus punya 3. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal soleh. Ibu, nah, ada enggak nih ya 3-3-nya sama diri kita? Yuk kita ngaji bersama-sama Ibu ya. Bu, saya akan menerangkan tentang masalah iman. Dengan iman Ibu bisa menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat. Dengan iman juga kita bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Karena iman itu ibarat kendaraan seperti rem Bu. Rem ini fungsinya sangat berharga banget di kendaraan kita. Ibu punya mobil bagus, motifnya bagus, warnanya bagus, kemudian remnya blok, kira-kira bahaya apa enggak? Itulah iman Bu. Iman kita kayak gitu. Jadi kita ini Bu, iman kita ini kalau kita datang ke majlis taklim ibarat HP kita lagi dicas. Benar ya Bu? Kan iman itu al-imanu yazid wa yanqus kata Nabi. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Berkurangnya iman kita nih kalau udah mulai ngaji. Bu ngaji yuk, panas banget ya. Bu ngaji yuk, bapaknya belum pulang. Bu ngaji pagi ngantar anak sekolah. Diajak ngaji siang, waktu tidur siang. Waktu tidur ngaji malam, rumah nggak ada yang nungguin, bawa tuh rumah ke pengajian. Halo Ibu, ada orang sini yang kayak gitu? Banyak. Mudah-mudahan setelah mendengar ini nggak lagi ya Bu ya. Bulan besok, minggu besok pengajiannya penuh, saya doain. Insya Allah. Bu, kalau kita nurunin kesibukan kayak gitu, kira-kira sampai kapan kita bisa melangkah untuk majlis taklim? Bisa apa enggak Bu? Tidak. Makanya alhamdulillah ya Allah, tahadus binima buat kita yang ada di sini ya Bu ya. Masya Allah udah panas. Sebenarnya kita jam segini enaknya malah lagi posting, bobo siang, enaknya ngopi, duduk ngopi sama suami, benar nggak Bu ya? Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah kita bisa datang untuk ke majelis taklim. Kembali pada masalah kita. Jadi iman Ibu sekalian. Jadi iman itu Ibu seperti tadi, seperti rem. Kalau kita punyakan manusia itu Bu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sangat sempurna. Allah menciptakan kita Bu, nggak mesen aja gini sempurna banget ya Bu ya. Hidungnya mancung, kemudian lubang hidungnya ke bawah lagi. Coba kalau lubang hidungnya ngangkat ke atas, itu kalau hujan masuk mulu air. Benar nggak Bu? Ibu pesen nggak sama mama kita dulu? Enggak. Ya Bu ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Ya Bu ya. Kemudian kalau binatang tiba-tiba kita dikasih akal, dikasih nafsu dan dikasih akal sama Allah. Kemudian binatang Ibu cuma ada nafsunya aja, gak punya akal. Pantas kalau binatang memperebut makanan, senggol kanan, senggol kiri, yang penting dirinya seneng. Kan gitu ya Bu ya, itu binatang.
Pantas binatang mabuk kalau dia namanya dia cuma makan bela, ibaratnya Bu ya. Kalau kata orang Sunda mahar dolin binatang. Lah kalau ada orang perumahan kayak gitu, dia makan, dia minum, dia nikah, kemudian dia tidur, kalau nggak sholat sama dengan siapa? Binatang ya Bu ya. Nah, nih. Nah oleh karena itu sekarang tuh iman. Jadi iman itu bisa menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat, dari siksa api neraka. Dan iman juga bisa menyelamatkan rumah tangga kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah, udah ada iman, ada akal, kemudian ada nafsu. Binatangnya ada nafsu, nggak ada akalnya. Malaikat nggak ada semuanya, karena malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah nurun, latifatun, diciptakan oleh Allah dengan bentuk dari cahaya yang sangat sempurna. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau manusia bisa mengendalikan nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Bu ya, jadi nafsu itu adalah dengan dorongan iman. Bu, siapa sih yang nggak pengennya makin pengen kita ya Bu ya, kepengen banget udah punya rumah, punya kendaraan yang mewah ya Bu ya. Udah punya kendaraan, udah pengen jalan-jalan tiap minggu. Udah punya jalan-jalan pengen jajan tiap kita melangkah. Itu yang mimpi kita kalau kayak gitu nafsu, bukannya iman ya Bu ya. Tapi dengan adanya iman, insya Allah iman itu yang akan mengontrol keadaan kita dan diri kita. Yang pertama iman. Yang kedua adalah ilmu. Nih, ya Bu ya, ilmu yang sekarang kita lagi cari. Kenapa kita udah punya iman harus punya ilmu? Karena kata seorang pujangga mengatakan apa namanya? Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa Bu. Udah, angkat aja. Angkat aja. Cuci muka wajib apa sunnah ya? Ke kumur wajib apa sunnah? Itu amal ibadah kita nggak diterima, ragu-ragu aja, apalagi kalau kagak tahu sama sekali. Maksudnya apa Bu? Nggak tahu sama sekali, udah nggak tahu, nggak mau belajar. Jadi apa yang dikatakan seorang pujangga itu, fakulu man bi ghairi ilmi yang malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Amal ibadah apa aja yang tidak disertai dengan ilmu maka amalnya tertolak. Jadi kita pergi haji pakai ilmu Ibu. Walaupun duitnya banyak, kalau nggak ada ilmunya bingung. Apalagi di negara orang ya Bu ya. Kita sholat kudu tahu ilmunya, kita zakat kudu tahu ilmunya, puasa di bulan Ramadan kudu tahu ilmunya. Bu, jangan jauh-jauh orang kalau nggak pernah datang ke taklim, nggak pernah ngaji, nggak pernah cari ilmu, sewaktu-waktu sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, acara sholatnya di dalam musola ini atau di masjid. Kemudian dia lihat orang sholat, kemudian dia ikut sholat. Ibu tanya dah, kalau orang ngomong, Bu, tadi ibu sholat apa itu? Nggak tahu, sama sholat aja kayak orang-orang. Nah, kalau kayak gitu ya Bu ya. Padahal kalau kita yang ngaji yang tahu, oh begitu kita datang ke masjid berarti namanya kita sholat tahiyatul masjid. Karena kita ngaji tahu, ya Bu ya. Kemudian ditanya lagi sama anaknya, Mak, itu Mak kalau habis haid mandinya di mana Mak? Pokoknya mandi aja Mama. Yang penting rambut emak basah, nggak gitu juga Ibu ya. Kita harus tahu rukun mandi ada 2, syarat mandi banyak Ibu. Mandi kudu air pakai air yang apa? Ada air najis, ada air mutanajis, ada air mustamal, ada air mujamil, ada air musammas. Nama-nama air aja banyak Ibu. Ini kalau kita ngaji. Kata Ibu, ya mending gua nggak ngaji dan nggak tahu lah, salah ya Bu ya. Karena kata Rasulullah, la yang bagil alim ayaskuta ala ilmi, wala yang bagil jahil ayaskuta ala jahli. Nggak pantas orang yang nggak bisa diam dengan kebodohannya.
Dan gak pantas juga orang yang bisa gak mau ngajarin. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Yang kagak bisa, yang kagak tahu belajar, yang bisa ngajarin. Paham Bu? Jadi dua-duanya kita dibutuhkan. Ini namanya ilmu. Jadi apapun yang kita kerjakan Ibu, kalau tahu ilmunya enak Bu. Semuanya dalam rumah tangga kita itu jadi ibadah. Ya Bu ya, asal tahu ilmunya. Yang penting kerjanya itu ikhlas apa kagak. Jangan lagi kita nyapu, jangan lagi kita ngepel, jangan lagi kita masak. Ibu datang kemarinnya kalau nggak ikhlas nggak jadi ibadah, betul nggak Bu ya? Apapun Bu, kalau kita kerjakan, kita tahu ilmunya, kita jangan kelihatan apa Bu, salah niat. Apa yang kita kerjakan niatnya adalah lillahi ta'ala, insya Allah pahala dapat, lelahnya hilang. Kalau kita enggak kelina lillahi ta'ala, cuma dapat lelah aja. Ibu mencuci pakaian suami, enggak lillahi ta'ala, cuma lelah aja, capek habis nyuci. Kemudian ngomel, habis nyapu ngomel, kenapa? Enggak lillahi ta'ala. Jadi cuma dapat lelahnya aja. Mau kalau dapat lelahnya aja, rugi kita ya Bu ya. Rugi. Nanti kita akan jadi orang yang muflis. Apa muflis? Bangkrut. Waktu di dunia dulu kita pernah ngaji, pernah baca Quran, datang ke majlis taklim, silaturahim, puasa di bulan Ramadan. Karena salah niat, kagak ada ilmunya, jadi bangkrut, nggak ada apa-apanya, nggak punya catatan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Iman kadang-kadang yajid, kadang-kadang yangkus. Berkurangnya iman kita, males, udah terusin. Kemudian yajidnya iman kita, kalau kita datang ke majlis taim, insya Allah iman kita akan bertambah. Takut kita sama Allah semakin takut, ya Allah Bu. Kita takut kalau ajal menjemput kita belum punya apa-apa, ya Bu ya. Makanya Ibu, kita harus sayang dengan diri kita. Kalau bukan kita yang sayang dengan diri kita nggak apa Bu, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Suami yang gara-gara suami kita nggak sempat ngaji, kalau kita udah meninggal mah Bu, ya Allah, boro-boro dia mau nungguin semalaman kita. Kagak dah ya Bu ya, kagak bakalan. Tuh Bu. Apalagi anak, yang namanya anak, gara-gara anak kita nggak sempet, ngapain lu nggak sempet ibadah yang benar? Kenapa? Gara-gara anak. Kalau kita udah berubah nama kita, anak pun udah cuma nangis aja. Berubah apanya? Namanya. Orang kan kalau udah meninggal dunia, Bu, seketika itu walaupun dia demplon, cantik, ganteng, gagah, begitu ruhnya dicabut sama Allah, namanya seketika itu berubah. Benar nggak Bu? Nggak ditanyain lagi kemana Haji Sopina, enggak. Ditanyain jenazahnya mana. Bagus banget jenazah. Mayatnya di mana? Benar nggak Bu? Nama kita hilang seketika itu, secara cepat kayak gitu. Makanya kalau kita ini Bu ngaji, kita sholat, kita ibadah yang lainnya, bukan menyelamatkan jasad kita, tapi kita menyelamatkan ruh kita, ya Bu ya. Karena kita nanti akan kembali ke hadapan Allah, bukan membawa jasad, adalah membawa ruh kita. Paham Bu? Nih ya Bu ya. Ibu Masya Allah, kalau kita dari pagi nih Bu, jasad kita udah macam-macam makanan kita jejelin. Benar nggak Bu ya? Ya Allah, pagi-pagi udah sarapan nasi goreng, siang udah makan siang, lagi sarapan udah mikirin makan siang. Ibu tadi makan siang udah mikirin makan sore lagi. Ntar malam makan apa ya Pak? Ntar malam gimana ya? Kan gitu ya Bu ya. Ruh kita, jasad kita udah kita sumpelin apa aja di mulut kita, masuk ke perut kita. Nggak tahu jasad kita, ruh kita ini menjerit. Dari pagi kita belum berzikir, dari pagi berapa ayat kita baca Al-Quran, dari pagi berapa rakaat kita sholat duha. Hello Ibu. Sholat duhanya orang sini berapa rakaat? Aku orang sini alhamdulillah dimentongin 12 rakaat. Ya Bu ya. Bu, Bu. Ini dengan apa Bu? Dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itu ibadah kita itu insya Allah akan menjadi yang ibadah sempurna. Yang belum tahu menjadi tahu, yang samar-samar menjadi jelas.
Kita akan tahu mana yang haram, yang mana yang wajib, yang mana yang mubah, yang mana yang makruh kalau kita punya ilmu. Paham Bu? Nih ilmu ya Bu ya. Penting nggak Bu ilmu? Penting Bu. Makanya kalau sehari itu kita nggak mencari ilmu kata Rasulullah. Rasulullah itu sehari nggak mendapat ilmu dia rugi banget Bu. Apalagi model kita ya Bu ya. Nabi Bu, dia namanya orang yang umi, yang segala-galanya dipelihara dari dosa, kemudian dijamin udah masuk surga Ibu. Ketika dicabut ruhnya sama Allah, Nabi nangis, apalagi model kita. Makanya hayu kita bentengi diri kita dengan iman dan ilmu. Kalau iman kita udah stabil di dada kita, insya Allah cobaan silih berganti sama kita tetap kita istiqomah. Arti istiqomah Bu, tetap kita punya pendirian yang apa Bu, yang lurus. Walaupun itu cobaan gak dari samping, dari depan, dari belakang, kan gitu manusia mah ya Bu ya. Lah orang Nabi yang Allah yang bilang dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, aku akan berikan cobaan. Kalau akan iya atau tidak Bu? Iya. Dari apa? Dari punya rasa takut. Takut nih Bu, Ibu punya rasa takut Bu, kemarau kayak gini takut. Kenapa sekarang penyakit ya biar penyakit flu udah mulai menular. Sakit cikungunya Bu udah mulai banyak, benar nggak Bu? Takut kita boleh sekedar takut, tapi jangan takut banget. Takutnya emang kenapa? Entah takut mati mah Bu jangan ditakutin. Orang yang takut mati pasti semua juga bakal mati. Kata Allah, aina takunu yadrikumul maut walaupun kuntum fi burujim musyayadah. Seandainya kamu bikin baja yang punya duit yang banyak, bikin benteng dari baja yang sangat kuat, tetap malaikat Ijrail akan menjemput kita. Makanya mati nggak boleh ditakutin. Kalau kita udah Bu punya persiapan, punya apa Bu? Punya bekal, punya amal, insya Allah malaikat datang kapanpun kita tidak akan takut. Makanya sekarang kita sholat karena takut kepada Allah. Benar nggak Bu? Ibu ngaji ini kewajiban Bu, ngaji loh Bu. Tolabul ini wajib, kewajiban. Makanya kalau giliran ngaji, ibu timbang ada di rumah dosa, kan wajib. Dengan ilmu itu kita bisa ibadah sempurna. Bu, Masya Allah. Kita ini kalau pamai udah punya ilmu, kemudian Bu sekalian Masya Allah Bu, ketika kalau malaikat kita udah siap, yang mau namanya malaikat Ijrail menjemput kita udah punya amal ibadah persiapan kapanpun, kita tinggal menunggu yang namanya husnul khotimah. Halo Ibu, siap mati? Ya mau tidak mau ya Bu ya. Bu, siap tidak siap, kita kan semuanya ini camat Bu. Kalau calon presiden kagak bakal Anda, apalagi anggota itu tuh Bu ya. Apa sih? Legislatif udah gak ada fotonya, di jalanan juga udah pada habis. Kalau camat udah pasti kita calon mati. Emang kenapa kita kok berbicara masalah mati? Karena tanda-tanda kematian sama diri kita udah banyak Bu. Banyak banget. Coba Ibu buka rambut Ibu dah, daun kembang jambu udah mulai naik ke atas kepala kita. Itu tanda-tanda kematian namanya Bu ya. Muka kita udah mulai pada diwiron, mengkerut dikit-dikit. Benar gak Bu? Gigi kita udah mulai kabur satu-satu. Mata udah mulai rabun. Kaki kita udah mulai segot-segot. Benar gak Bu? Kan kayak gitu ya Bu. Itu bukannya apa-apa, udah sunatul hayat. Itu tanda-tanda kematian. Berarti Allah itu menegur kita lewat mana aja supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini enggak selama-lamanya. Hidup di dunia ini sementara, kita semuanya bakal mati. Makanya jangan sombong. Ya Bu ya, jangan nantangin Allah. Kita ngaji takut kepada Allah, kita sholat takut kepada Allah. Nanti begitu Allah mendatangkan
Malaikat Israel menjemput kita, insya Allah kita udah nggak punya rasa takut lagi, karena kita udah punya persiapan, insya Allah. Tuh, dua ya Bu ya, ilmu dengan iman. Yang ketiga adalah amal soleh. Nabi ya, amal soleh itu apa? Kita punya iman, punya ilmu, kemudian tidak diamalkan. Seperti kita nanam pohon mangga, udah 20 tahun, kagak berbuah, ada manfaatnya enggak? Enggak, tebang aja. Fakuluman bigoiri ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun latubban. Hebat itu Ibu ya. Orang yang punya ilmu kemudian tidak diamalkan, seperti dia punya pohon tidak mempunyai buah. Tuh ya Bu ya. Itu Bu. Jadi kita punya iman, punya ilmu, kemudian kita amalkan. Cara mengamalkannya bagaimana? Dulu Ibu lagi belum ngaji, lagi masih apa Bu, masih premanda, kayak kita kan semua kita punya masa lalu ya Bu ya. Ya Allah Bu, kita ngaku dah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kita dosa kita banyak kepada Allah, sering ninggalin sholat. Benar enggak Bu? Ya Allah, ngambek sama laki kagak sholat, marah sama martua kagak sholat. Tuh dulu. Sekarang kita udah ngaji, udah tahu ilmunya, udah paham ninggalin sholat itu hukumnya dosa. Merenunglah kita, oh berarti kita yang kayak gitu, berarti saya yang kayak gitu. Allah sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang. Kita tobat Ibu, minta kepada Allah, minta ampun, buru-buru kita kerjain sholat, itu namanya ilmunya bermanfaat. Satu, itu namanya apa namanya? Ilmu amalkan. Kemudian Ibu dengar lagi, barang siapa yang sholat tepat di awal waktu akan mendapat ridho Allah. Kan gitu ya Bu ya. Ya Allah, dulu kita sholat bikin waktu sendiri. Nanti bikin waktu sendiri. Kata anaknya pulang sekolah, Mama kok belum sholat, udah jam 12:30. Kata mamanya, udah Mama yang penting ntar sholat jam 3 juga gak apa-apa. Udah dikasih waktu sama Allah, waktu zuhur jam sekian, Ibu bikin waktu sendiri, itu namanya lalai. Ada ayat mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kata yang ngedengerin, yang sholat aja masuk neraka wail, mendingan saya kagak sholat lah. Nah, bukan kayak gitu. Siapa yang sholat masuk neraka wail? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang sholatnya lalai. Lalai dari apanya? Lalai dari wudunya, dari ceboknya Bu. Istinjanya nggak bersih, ya Bu ya. Airnya yang mana yang dipakai istinja. Kemudian dari mandi janabatnya nggak rata airnya, nggak pakai niat. Kemudian wudunya nggak sempurna, itu termasuk lalai. Bagaimana sholat kita mau khusyuk kalau dari inti dari bawah-bawahnya ibadah kita tidak sempurna. Jadi bisa lalai Bu. Gara-gara wudhu kita nggak beres saja Bu. Bu, wudhu nggak beres. Kalau wudhu itu yang ngegosokin kaki, bukan kaki lagi. Dulu kita lagi belum ngaji, yang ngegosokin kaki kita kaki, bukannya tangan. Padahal yang ngegosokin kaki kita itu tangan kanan masuk ke kaki kiri masuk ke kaki kanan. Bu, itu wudhu yang benar kayak gitu. Ini mah membasuh kaki, nggak ngegosokin kaki lagi. Kira-kira sempurna nggak itu wudhunya Bu? Nggak sempurna. Nah, dari wudhu yang kagak sempurna bikin sholat kita tidak khusyuk. Jadi termasuk orang-orang yang gofil, orang-orang yang lalai. Ibu, kalau kita ngaji kayak gini, ya Bu ya, sampai wudhunya kayak gitu, belum cara mandi janabatnya, Masya Allah Ibu. Ini kalau kita ngaji. Makanya kan ilmu agama itu semakin digali, semakin bodoh kita, semakin tidak tahu. Yang kita pede banget, alhamdulillah saya mah udah bisa baca Quran, udah sholat saya mah, belum tentu sholat kita ini di mana, ya Bu ya.
Karena kan nanti pada hari kiamat Ibu, yang pertama diperiksa dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya rapi, insya Allah yang lainnya ikut rapi. Kenapa? Sholat itu adalah tiang. Tiang itu Ibu, nih Masya Allah Ibu, tiang itu tergantung kita punya rumah nih. Udah banyak bikin punya bahan bangunan, batakonya udah ada, gentengnya udah ada, pasirnya udah ada, semennya nggak ada. Kemudian besinya, behannya belum dibeli, kira-kira jadi nggak rumah? Enggak. Itu orang sholat kayak gitu Bu. Ibu sodako, Ibu puasa di bulan Ramadan, Ibu kemarin pada kurban, tapi kalau nggak sholat latuk bal, karena nggak ada tiangnya, nggak nempel. Nah ujubillah min jali. Makanya kita doakan ya Bu ya, suami kita, anak keturunan kita, keluarga kita yang belum pada sholat, jadi kasih petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasihan ya Bu ya, dia berbuat apapun gak ada pahalanya. Kenapa? Karena gak punya tiang. Kalau dia punya tiang, dia mau nanam apa aja, mau bikin tembok yang bagaimanapun, insya Allah bangunan itu akan menjadi kokoh. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa Bu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Bu, ada orang mendirikan sholat, ada orang ngerjain sholat. Bedakan. Emang beda. Kalau orang ngerjain sholat jam berapa aja, yang penting ngerjain. Ya Bu ya. Makanya banyak Bu orang sholat, judi jalan terus, mabok jalan terus, korupsi jalan terus. Karena sholatnya nggak mendidik dirinya menjadi orang baik. Karena dia cuma ngerjain. Mama sholat, asar gitu dia. Ntar mama sholat asarnya 4:30 aja, padahal malaikat udah naik Bu. Jadi nggak ada catatan sholat kita. Makanya ada sholat wusta yang wajib dipelihara, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Sholat wusta tuh Bu, Masya Allah. Kenapa Bu? Sholat asar itu waktunya dikit. Jadi kalau kita sholat asar jam 5, 4:30, itu security yang ganti siang Ibu udah naik lagi ke atas, udah ganti lagi malaikatnya. Begitu nanti kita diperiksa sama Allah, waktu itu tanggal sekian kita nggak sholat, padahal kita sholat, nggak ada catatannya. Udah ganti security-nya. Kalau kata kita kayak gitu Bu. Makanya sholat asar itu sholat wusta dengan sholat subuh. Halo Ibu, pelihara ya Bu ya. Kan kata Nabi gini Bu, barang siapa yang memelihara dua sholat ini, sholat subuh dengan sholat asar, insya Allah sholat yang lainnya selamat. Insya Allah. Paham Bu? Nah jadi kita ini kan ngaji judulnya ya Bu ya. Ngaji mah Bu emang kayak gitu, ngomongin ilmu, ngomongin iman, ngomongin sholat. Mudah-mudahan dengan kita ngaji pada hari ini bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Udah kena waktu udah sore ya Bu ya, sampai sini dulu dari saya. Barangkali ada yang mau tanya silakan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya ngaji Bu, saya punya guru. Setiap hari saya ngaji Ibu ya. Saya nggak ngajar dulu, ngaji setiap pagi saya ngaji. Kalau siang udah kegiatan saya kayak gini Ibu ya. Ayo mau nanya silakan Bu. Paham nggak ngajinya? Ibu nggak ada yang nanya? Deh kalau nggak ada yang nanya kita baca Al-Fatihah ya Bu ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke tempat ini Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah memberikan pada kita waktu yang berkah, umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki yang berkah, dan di akhir hayat kita minta rizki yang paling termulia adalah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa'afwana karim irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'izatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabal barakah wa abwaba rizqal wasi'ah wa abwaba quwwah wa abwaba sihah wa abwaba salamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.